Salam Pak Atta, salam para sahabat yang terkasih. Inilah rekaman saya sering kesaksian sahabat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Atta Sorimunggo yang sudah sejak lebih kurang 5 tahun telah membimbing kami, mengajari kami, mengarahkan kami, memotivasi kami tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya bercerita tentang kehidupan saya dahulu sebelum menjadi anggota TRM pada saat itu dan sekarang dinamakan TRC. Kehidupan kedagingan saya adalah sangat-sangat dibenci Tuhan, di mana karakter dan perilaku saya pada saat itu masih cenderung mengikuti kedagingan, seperti gampang marah, dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan percakapan orang yang gak baik kepada diri saya, memaki orang, menggosip, dan lain sebagainya. Seperti yang saya ceritakan, pada saat itu kalau melihat orang bersalah atau tidak sesuai dengan pendapat yang kita utarakan atau kita bahas, kita gampang marah, gampang menilai orang bodoh, atau gampang menilai orang tidak bisa untuk dibuat jadi teman atau sahabat. Itu semua adalah kedagingan, menyimpan dendam terutama. Sebenarnya di saat kita selesai mengutarakan kedagingan kita kepada seseorang, kita menyesal. Dan hal yang lain sama seperti biasanya, seperti apa yang dilakukan setiap orang Kristen setiap minggunya, pergi beribadah ke gereja. Demikian halnya dengan saya. Pergi pulang dari gereja, tidak ada mendapat sesuatu yang mau dibawa ke rumah. Yang dapat ialah hanya liturgisnya aja. Karena di sana di setiap minggunya, apalagi seperti kita di gereja tradisi, paling pembacaan Alkitabnya apabila penyampaian firman pendeta yang membimbing kita di gereja tersebut hanya pembacaan responsoria. Selesai itu dijabarkan, ya sudah. Paling hanya baca buku Alkitab supaya kalian jemaat mengerti. Hanya itu. Di sana tidak ada himbauan, bimbingan, dan arahan setiap harinya. Hanya setiap hari Minggu itu aja. Nah, saat itu pernah saya terlintas kepikiran saya, di mana ya mendapatkan pengajaran firman yang begitu bisa menyentuh hati. Itulah yang terlintas di pikiran saya, dan saya mengutarakannya kepada anak saya.
Saat itu anak saya sudah masuk di TRM, tetapi karena sesuai dengan kesibukan atau studinya dia nggak sempat, maka dia keluar. Nah, dia masukkan. Kebetulan Pak Atta menerima saya sebagai murid di TRM. Syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa saya ucapkan pada saat hari itu dan hari ini. Keuntungan besar dan manfaat yang besar bagi saya, bagi kehidupan saya dan bagi kedagingan saya. Sesudah terdaftar jadi TRM, kami keseluruhannya dibimbing oleh Pak Atta melalui surat-surat yang beliau tulis, kalau tidak salah 3 kali dalam 1 hari. Dan 3 kali dalam 1 hari saya membacanya. Seiring waktu ada inspirasi dan ada saya sudah lupa. Di sana saya atau kami semua dibimbing, saya membaca dan membaca. Di saat saya membaca, hati saya tersentuh, saya tertuduh, saya berpikir bahwasanya kehidupan saya sebelum masuk di TRM itu adalah kehidupan yang sangat dibenci Tuhan. Kelakuan saya sehari-hari yang terutama saya akui adalah sifat menyimpan dendam di hati. Padahal Tuhan tidak mau melihat hati yang seperti itu. Dia melihat hati yang suci dan yang murni. Nah, sesudah saya beberapa lama atau berapa tahun di TRM, kedagingan saya itu terkikis, terbuang, sedikit demi sedikit terbuang dan dimapankan, lambat laun dimapankan. Melakukan hal yang tidak terpuji itu, saya pun takut di hadapan Tuhan. Apabila itu tidak sengaja terucap oleh karena emosi sesaat, saya terus minta ampun kepada Tuhan. Terima kasih buat Pak Atta sekali lagi dari TRM, saat ini TRC yang sudah membimbing saya sekian lama waktunya. Beriring waktu, Bapak Atta sebagai guru besar kita menggilirkan kami untuk melaporkan setiap par yang kami lakukan setiap harinya. Harus melakukan par itu sekali seminggu. Ya, ketepatan pada saat itu memang masih agak sulit, tetapi seiring waktu kami boleh mengerjakannya dengan baik sampai hari ini. Terima kasih TRC yang sudah mengubahkan saya menjadi manusia yang mengerti kelakuan yang tidak baik di hadapan Tuhan, bahwasanya itu harus dibuang jauh-jauh. Saya membuang itu jauh-jauh dari hati saya sisipkan atau saya tuliskan di hati saya bahwasanya hidup dalam Yesus adalah hidup yang begitu indah. Kami semua dibimbing dengan himbauan-himbauan dari Pak Atta. Jiwa, roh, tubuh dan iman kami dibekali dengan
firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu enak. Vitamin buat rohani kita. Boleh dikatakan kalau makanan jasmani kita, untuk rohani kita 4 sehat 5 sempurna, untuk kedagingan 4 sehat 5 sempurna, 6 untuk iman kita. Itulah firman Tuhan sebagai vitamin dan gizi buat rohani kita. Saya rasa para sahabat, kalau saya tidak mengikuti TRC sampai saat ini, saya tidak tahu saya siapa. Saya benar-benar diubahkan di TRM sampai dengan ke TRC. Di TRC kami semakin mapan dan kami digilirkan Pak Atta untuk Komsel. Saya mewakili Medan, para sahabat mewakili Malaysia Sabah, dan pada sahabat lainnya mewakili Jakarta, Hong Kong, dan yang lainnya. Kami lakukan setiap apa yang diberikan Pak Atta. Kami lakukan, kami laksanakan di tempat nyata. Kami bawakan alat TRC, kami bawakan sesuai dengan perintah yang dikasih Pak Atta, sesuai kebenaran Alkitab. Ya, mungkin kalau Pak Atta tidak membimbing saya pribadi lah, dulu saya katakan saya tidak akan bisa. Karena yang saya dapat dari gereja saya hanya sedikit, hanya seremonialnya saja. Memang ada iman bertumbuh tapi hanya sedikit. Bukan seperti di TRM, di TRC kita dikikis habis-habisan, dibuang habis-habisan, dipulihkan. Harus mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Harus benar-benar mengikuti semua karakter Yesus, melakukan kehendak Bapa, taat kepada Bapa, dan takut kepada Bapa. Nah, itulah perubahan yang drastis saya selama di TRC, dan itulah para sahabat kesaksian yang boleh saya utarakan pada saat ini bagi sahabat-sahabatku yang lama maupun yang baru. Mari kita sama-sama belajar, bertumbuh di dalam pelayanan kita ini, karena ini adalah untuk bekal kita nanti di surga. Tanpa kita lakukan ini, semua yang sudah diberikan hambanya kepada kita melalui FAR misalnya, melalui PPW, melalui LPAR, melalui hal-hal yang lainnya. Karena seiring waktu kita memang dikuatkan, sehingga badai-badai yang dari luar apapun itu kita kuat, kita berani. Jujur, masa sekarang ini adalah pandemik. Perekonomian saya boleh dikatakan di bawah rata-rata, tapi saya tidak pernah takut, karena saya beriman bahwasanya setiap orang yang melakukan kehendak Bapanya, setiap orang yang takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya tidak akan dibiarkan
kelaparan, jatuh tergeletak, atau sama sekali tidak makan. Saya tidak pernah takut. Cuman saya berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Karena iman saya berpikir, kalau selama ini semua yang ada, yang saya punya, baik sandang dan pangan, itu adalah dari Tuhan. Karena saya berharap tetap sama Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Nah, itulah sahabat, enak dan manis tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Pak Atta, para sahabat. Begitulah sharing kesaksian sahabat pada hari ini. Saya mohon maaf Pak dan sahabat bila kata-kata saya tidak terletak pada tepatnya atau kurang penempatannya. Mohon dimaafkan ya sahabat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.